gue hidup bener-bener sendiri di rumah yang tadinya di situ ada 8 orang. Itu kayak gue di titik yang gimana sih lu udah nggak ada apa-apa dalam hidup lo. Apa sih alasan lo dalam hidup untuk hidup di dunia ini lagi? Nothing. Hai semuanya, ketemu lagi di Apotik nih, Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herranti. Hai, bangun. Welcome to our bedtime story. Ya, ini meskipun masih suasana bulan Ramadan, tapi semangat harus tetap seperti tidak puasa. Nah, di bulan yang suci ini bintang tamunya semua adem Banget gitu. semua. Nah, Jadi, kita mau aura-aura keademan yang kita bukan lagi hantarkan di bulan Ramadan ini. Super lah pokoknya lah. Meskipun dulu nih, beliau ini adalah pasangan atau partner aku siaran gosip. Iya, mestinya dia duduk sini loh, bukan gue yang duduk sini. Soalnya biasanya kan kalian sebelah-sebelahan kan. Pagi-pagi 6:30 di salah satu stasiun TV. Kalau ada yang masih ingat, ini nih dianya hari ini kita undang hari ini ada Terry Putri. Hai Terry. Gue keponya dulu. Semua. Gak tahu jiwanya kalau ketemu Adit jadi balik lagi. Dari tadi ya, sebelum kita live nih kita udah ngerumpi dulu soalnya. Biasa pemanasan, morning gitu. Tapi pasti kaget kan teman-teman Apotik dulu Terry tuh penampilannya tuh sangat hot ya. Hot girl banget ya kan, presenter gosip, olahraga. Bener ya, kepanasan mulu. Gue gak tahu kenapa ya. Pokoknya lo tuh kalau pagi-pagi laki-laki ngeliat lo tuh pasti gini nih. Ya, saya siap. Ya, saya siap. Sampai sekarang ada yang siap. Tapi Masya Allah Terry kamu berubah banget ya. Maksudnya kamu tetap Terry yang aku tahu. Cuma experience-nya sama. Tapi Itu sama. penampilannya itu loh sayang. Beda ya. Lebih mature loh Terry sekarang loh. Tua maksudnya. Iya. Manis banget, gue tau maksud lo, Dit. Kalau dulu kan rambutnya panjang, bajunya rambut super panjang, baju deh. pendek dulu, terus duduknya di aduh. Pokoknya Palsu semua. Rambut gue panjang, extension, kemudian apa tuh hair clip semua tip. Dulu gue gitu mah ya. Terus bener hot itu sebenarnya karena gue kepanasan dulu. Kenapa ya? Panas mulu Itu dari bawahnya. dalam Terry. Itu dari dalam. Belum pakai baju ketutup dikit gue pengen buka. Jadi sekarang sibuk ngapain aja Terry nih? Masih sibuk ada aja lah. Kadang-kadang gue suka mes loh tip. Jadi kan kita santai aja. Iya. Kok masih ada aja sih, maksudnya dengan sekian lama kan kita sama-sama tahun berapa sih kita sama-sama? Aku terakhir 2009. Enggak, awal kita tuh dari tahun Oh berapa tuh? 2002, 3. Hah? 2003. Enggak, kalau gue mau dari 89, lo kebayang umur gue sekarang Oh, berapa? Oh, maksudnya ini. Melahirkan lo. Maksudnya itu terjun ke dunia ini. Oh, ya udah lama. Tuh, ini yang pegang kameranya pada baru lahir tuh. Iya. Maksudnya, dan gue sekarang nggak usah dihitung umur Eka berapa ya. Cuman kayak yang ini bener-bener kuasa Tuhan deh. Maksudnya kalau kita mau ikhtiar tuh ada aja terus gitu. Iya. Kadang gue amazed sendiri loh, Tik, kayak semua diaturin loh. Hari ini, minggu ini tuh pasti ada aja, tiap hari ada aja gitu kerjaan. Sibukan ya, Masya Karena Allah ya Teh. aku bukannya sok tahu ya, tapi kan gue juga kenal Terry ini udah lama banget. Iya. Nah, kenapa kalau misalnya kayak tadi Terry bilang, kenapa lo bilang gue juga amazed sih, kok sampai sekarang masih aja? Karena kamu tuh ngurusin keluarga kamu. Benar. Kamu sebagai seorang perempuan tuh menurut aku dia tuh juga Sangat independen ya, sangat independen mandiri. dan kamu Take care everything. yes. Ya, kadang tuh kelebihan juga kekurangan gue. Jadi Iya. gue gitu suka yang kayak ngapa-ngapain mah sendiri aja. Sampai sekarang jadi sendiri aja. Belum. Masa sih Enggak. yakin sendiri? Lempar ya. Enggak itu benar. Maksudnya gue mati sama-sama tafakuran juga ya gitu. Iya. Berubahnya juga karena itu kita banyak ngetik gitu. Iya sih, jadi maksud gue kerasa kalau ada rezeki tuh ini gue cuman memfasilitasi aja, cuman perantara rezeki orang-orang sekitar gue aja. Jadi gue ngerasa ini hak gue, ini rezeki gue, enggak juga. Jadi kalau gue dikasih,
wah ini ada hak orang lain, kebetulan gue lewat gue, jadi ya udah lewat gue. Iya. Jadi gue punya tanggung jawab untuk Yes, itu. iya, gitu. karena yang aku lihat gitu emang Terry ini sosok yang sangat independen dan sama keluarganya tuh all out banget. Masya Allah tabarakallah. Lah emang Iya, benar bener itu yang aku banget, tahu dan banget. gue ngomong ini bukan karena deres atau apa, ya emang gue tahu kok Karena dia sama juga iya gitu maksudnya kita. nah dibalik semua penampilannya dia dulu yang kelihatannya mungkin centil lah Masya Allah. apalah ini itu Genit. tapi Dia emang she's a very powerful iya woman. dia tuh fighter banget Banget. menurut aku gitu loh Ter. Gitu sih. Jadi emang nomor satu benar kata Terry itu udah biasa sendiri atau apa. Nah yang Atik penasaran adalah dulu ya ini punten banget ya Ter 180 derajat kan bahwa image kamu seksi banget. Image lah ya. Tahun berapa kamu memutuskan untuk Bener-bener. kayaknya nih it's time nih gue nih. Nggak ada titik tahu. Orang kan suka nanya ke gue gini, titiknya apa Ter gitu kan. Dapat mimpi apa, suka gitu kan, Iya. dapat mimpi apa, terus Trigger lah atau apa namanya. Pemicunya dapat apa, wangsit apa, heeh, terus heeh. punya cobaan apa yang Iya. gini, kalau orang-orang yang ada titik itu alhamdulillah gitu. Oke. Tapi kalau gue itu bentuknya berproses, Tik. Oh. Jadi bener-bener proses bertahun-tahun gitu. Adit tau lah dari dulu gue juga udah biasa kan kayak puasa Senin Kamis dan lain-lain Iya, kan gitu kan. bener, Lu tahu kan bener, emang dari dulu tuh bener. gue gitu. Heeh. Cuman emang tampilannya Betul, gitu benar, gue. Karena kadang-kadang tuntutan profesi saya. Iya Karena benar. memang diminta oleh stationnya lo bentukannya begitu. Dan gue fine gitu with Iya. hidup gue yang dulu gitu. Cuman Oke. gue proses aja dengan perjalanan hidup, dengan apa yang terjadi di hidup gue gitu. Yes. Cuman gue ngerasa yang apa yang membuat gue nyaman, apa yang tidak nyaman, terus gitu loh. Jadi aduh tuh banyak banget deh orang selalu nanya titiknya apa segala macem gitu. Sampai ada yang bilang gitu, pasti mau dikawinin ustadz deh gitu. Iya, pasti banyak juga yang ngomong gitu Iya, Iya, dia sampai keluar tuh Tapi berita apa ada segala kan, macam. tapi kan pasti yang Duh. nggak pasti ada, nggak Ini mungkin. bener gue lempar sepatu gue tinggi-tinggi kan ya. Kalau udah ketemu teman lama tuh gitu ntar lempar ini. Karena dia tahu gue. Ya kan udah pastilah ya kan, liriknya bisa nggak nih? Single Pak, oh siap. Coba tolong undang terus ke pengajian saya. Bisa nggak jadi yang kedua? Asik. Enggak. Mas gue dulu gue sempat pas berhijrah masih rame-rame terpublikasi, sempat rame tuh dibilang Oke. mau kawin sama ustadz dari Subang. Oke. Padahal gue mungkin lu beneran gue kesel banget. Karena dia tuh tahu banget gue, cuman tuh karena gue belajar, kita belajar di mana aja Iya, Tik, betul. ya gitu. Benar. Nggak ada, gue tuh bener-bener proses buka tutup setahun lebih. Oh, jadi sempat buka tutup juga Ter? Buka tutup, jadi maksud gue gue ngerasa Warung kali ya, bukan tutup. jadi gitu, maksudnya kalau dari sisi penampilan kan sebenarnya kalau hijrah tuh kalau orang lihat kasat mata mah luarnya aja gitu. Betul. Kan Tik ya, tapi Benar. maksud gue bukan casing yang lu lihat, Ya. tapi semuanya sih sebenarnya Ya, gitu. ya. Gue juga suka bilang banyak kok teman-teman di luar sana yang hijrah, tapi lu jangan lihat penampilannya, tapi dari dalam mereka hijrah gitu, bukan mereka nggak kerudungan terus mereka nggak hijrah gitu Exactly. lah. Proses orang beda-beda. Iya Ya, gitu, titiknya betul. tuh bukan lihat Betul. dari situnya, dan Betul. gue berproses semuanya sih gitu. Dan kayak by the end ngerasa aduh kayaknya gue lebih nyamanan gini dalam segala hal gitu. Terus udah aja gitu, jadi prosesnya bertahun-tahun sampai akhirnya dari tampilan baru berubah gitu di 2000 berapa sih 2016 kalau nggak salah Oh ya. gitu ya. 2016. Nah, pada saat during the process itu kamu ada kekhawatiran ya karena dulu image-nya kamu seksi apa itu memutuskan untuk enggak nih, gue lebih nyaman Mantap dengan gitu. begini. Memantapkan diri. Ujiannya mah banyak banget, maksudnya kayak Pasti. Pasti. bayangan gue sendiri nih nyokap. Mm-mm. Misalnya kayak Atik tadi bilang di awal, gue ada keluarga besar, Yes. bapak gue udah gak ada, Yes. nyokap gue sakit, kakak gue sakit, Yes. semua lah rumah udah kayak apotek Yeah. gitu. Terus gue kerja di dunia entertainment yang kebijakan mereka adalah ya gue harus berpenampilan seperti itu. Ada nggak program gue yang boleh tutup aurat? Nggak ada Nggak kan? ada. Betul. Gue habis dari betul. sama-sama edit di insert, terus gue infotainment lain. Yes. Tidak ada satupun pembawa acara olahraga di Indonesia ini yang boleh pakai kerudung, ya nggak sih? Iya, betul. Gak ada satupun program gue itu yang memperbolehkan gue untuk berpenampilan tertutup. Betul. Gitu, jangankan tertutup kayak, jangankan berkerudung, mungkin tertutup kayak nggak membentuk badan aja tuh nggak boleh gitu Iya. kan. Iya. Itu bisa kebijakan lah, itu kebijakan Iya. lah. Karena ya, kamu gitu. dipilih oleh produser karena kamu seksi. Iya. Di Karena program gue mah aura begitu kamu tuh, semua. iya. Mulut gue juga dulu begitu. Oh. Gak bisa gitu kalau ngomong, tapi itu kayak kita fun ya sebenarnya ya. Iya. Bukan karena kita jorok loh. Benar. Ya kadang-kadang benar. lagi. Tapi kita tuh selalu gitu, Dik. Kalau ngobrol tuh terus
belok terus itu just for fun, kita nggak juga terus kita ngapa-ngapain apa segala macam gitu ya, maksudnya kalau ngeliat dari itunya. Terus apa tadi? Kan, belok kan. Pokoknya kalau udah ketemu teman lama gini, kayaknya semua pengen diceritain. Kayaknya ini gimana ya? Gue pengen cerita ini juga ini. Masalah masalah itu jadi kekhawatiran. Iya maksudnya segala macam teman-teman lah yang mulai menghindar apa segala gitu kan. Ada fase itu juga. Ada lah gitu kan. Mungkin mereka nggak nyaman aja kali gitu. Atau menangkapnya ekstrim kali. Atau inget dosa. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Wah gitu gue begini kan mereka bilang gitu, ada teman-teman ini lengkap dikit jadi teman-teman yang begitu gue berkerudung, gue nggak mau duduk sebelah Terry, dia bilang gitu kan, teman-teman artis juga, kenapa lu, gue bilang gitu, ya lu begitu gue begini kayak surga sama neraka, dalam hati gue tuh lu sadar, gue nggak ngomong Tik, maksud gue gitu, gini itu namanya apa sih? Hidayah, lu mau ambil apa enggak sebenarnya gitu kan. Kalau lu mau ambil maka lu akan berubah untuk menjadi baik. Cuman kalau enggak ya enggak apa-apa juga gitu kan, patokannya bukan itu. Cuman gini, gua enggak punya hak untuk ngejudge anyone. Pasti, gitu. Gua bilang ini, yang ada gua jawab gini, belum tentu kali ini surga atau neraka, bisa jadi kebalikannya. Lu enggak tahu aja dosa gue bilang gitu kan. Iya kan? Itu kan yang tadi Atik tanyakan kan rasa gundah gulana atau kekhawatiran ya sayang. Kalau aku mau nanyanya justru ketenangan apa sih yang kamu dapat setelah kamu? Udah aja dulu gue masih galau gak sih kayaknya. Gue tuh mis curhat ya. Iya. Apa juga curhat melulu. Sekarang atau enggak orang nanya ke gue gosip terkini apa. Kita menyimpan semua rahasia artis Indonesia. Kita semua di sini. Lu tinggal klik keluar history semua public figure Indonesia. Dulu tuh gue gitu. Cuma kalau sekarang tuh ya udah aja gitu. This is life. Terus kenapa kalau gue punya iman, kalau gue hidup di aturannya, maka semua akan baik-baik aja. Ya, lebih berserah diri pasti. Jadi kayak udah khawatir nggak sih? Nggak ada kekhawatiran sama sekali gitu ya. Udah nggak ada tuh ya, pokoknya. Nggak ada. Life goes everyday gitu. Dulu mah gue tahu sendiri kan sama mantan laki gue bencinya minta ampun kan gitu ya. Dulu nih gue ngomong dulu. Gue kalau diwawancara infotainment, gue bilangnya ini sudah ikhlas. Ditahu nggak sih gitu kan? Dulu kan gitu ya, ikhlas depan kamera nih. Kalau sekarang tuh gue yang nggak ada yang nggak baik Atik ya. Gue juga di segala macam fase kehidupan yang mungkin tidak nyaman pun tuh pasti ada baiknya dalam hidup gue kok. Kalau enggak gue nggak mungkin terbentuk, kalau enggak ada pahala sabar dari setiap air mata kita. Betul. Kan semua ada prosesnya. Jadi malah gue makasih loh ngasih gue pahala sabar banyak gitu kan. Jadi gitu, jadi kayak mungkin ada ketidaknyaman, gue ngerasa ini apa ya, maksud Tuhan mau ngasih ini semua tuh pasti baik, jadi semua pasti baik. Jadi kadang gue gini, kadang kalau diwawancara gini, lagi sedih apa, lagi ada masalah apa, nggak ada gitu. Aku ngerti nih maksudnya Terry. Kalau dulu gue ngomong sama Terry di Insert nih ya, kita melihat suatu VT itu berita ya. Berita itu kita cari apa yang bisa kita komentarin jelek atau kita. Dulu kan kita kayak gitu ya, dididik kayak gitu ya. Kalau sekarang tuh di kuping seru gitu. Iya kan? Kalau sekarang tuh jadi kita melihat sebuah peristiwa tuh justru opposite. Kita melihat baiknya atau ininya tuh apa sih? Maknanya tuh apa sih? Positifnya tuh apa sih? Jadi yang kita gali itu justru positifnya, positive thinking, mindset semua. Udah bukan melihat negatifnya. Meskipun penampilannya negatif ya, tapi tetap kita berusaha mencari enggak nih pasti ada positive way-nya apa gini. Benar sih? Melihat gitu, dari sisi baik aja jadi semuanya. Itu enggak ada orang yang salah, enggak ada kejadian tidak baik aja. Tapi apa yang bisa diambil dari situ aja apapun itu bentuknya. Jadi enggak ada posisi lagi kayak ngejudge orang gitu. Mau gimana pun orang di luar sana pasti ada hal baik yang bisa diambil lah dari situ gitu. Tapi itu yang bikin kita sehat tahu saya. Yang bikin kita awet muda, sehat. Awet muda. Ya kan? Dia emang gue seminggu sekali lo ngabisin uban. Biar awet muda. Itu alarm namanya. Kadang kan dulu gue gitu, aduh gue udah mulai nih botox apa segala macem. Cuman tetap gue usaha juga, tetap gitu ya, anti aging mah tetap kejalankan ya, ini namanya juga usaha. Cuman kayak ini alarm ya, udah umur segini, alarm kematian dan lain-lain gitu, alarm umur. Jadi benar ada hal baik lah semua dalam hidup ini gitu. Mau sesusah apapun, sesedih apapun, ya udah ambil baiknya aja. Makanya mungkin ada sih kayak aduh sedih, stop ending kita berhenti dan mikirnya aduh ini gue sedih deh, gue apa ya segala macam. Tapi terus
mikir, oh iya nggak apa-apa lah, ini baik kok untuk aku, udah aja gitu. Iya. Yailah tambah umur alarmnya makin banyak. Makan yang kolesterol dikit kaku-kaku ya kan. Begadang tidur telat dikit besok paginya gemeng. Itu alarm. Umur segini mata, gula darah, asam urat, kolesterol. Belajar sama dia nih harusnya nih. Ter, dulu kalau cewek cantik Ter, sini ngobrolnya deketan dong. Kalau sekarang maaf, duduknya boleh jauhan dikit. Kenapa? Kalau deket burem, gua gak bisa ngeliat muka lo. Katanya cewek cantik lagi dibilang gitu emang kampret lo. Jadi kalau tadi sebelum syuting bilang, aduh lo gak berubah ya, tetap manis-manis aja. Kata sahabat. Oh kalau gitu gue gak percaya lu bilang lu buram ngeliat gue, padahal lu bilang gue cantik kagak berubah. Karena lu bilang lu buram mata lu. Harusnya gak buram mata lu gitu. Oke, berarti kan kalau tadi Atik dengar dari omongan Terry udah mulai bisa ngelihat sesuatu, semua ketetapan dia itu pasti baik. Pasti kan baik. Gitu ya. Cuman kalau boleh flashback sedikit, Terry pernah gak ngerasain titik terendah dalam hidup kamu? Apa? Ini bukan untuk satu hal yang berhubungan dengan menyesali, bukan untuk disesali, apapun tapi apa titik terendah kamu yang gila nih, saat itu nih gue ngerasa I'm at my lowest point, itu kapan? Ini kalau ngomong titik terendah, aku nggak tahu ntar ke depannya apakah ada titik terendah exactly. lainnya. Karena kayak di tahun 2017 kehilangan mama titik terendah gitu, karena aku pikir gitu. Dengan cara yang tidak mudah dan tidak gampang. Apalagi Atik tahu maksudnya aku kayak punya mama doang. Ya cara Allah lah ngambilnya gitu kan, yang gagal operasinya, harus keluar ruangan dengan dada terbuka, berhari-hari tuh kayak hidup gue nggak pernah di titik ini, susah banget. Sampai pada saat kalian datang gitu ngelayat, gue tuh yang sedih nggak enggak, kayak hilang rasa, ngerti lo? Jadi teman-teman gue sampai, kok lu bisa sih nggak nangis, kok lu bisa mata bengkak gitu nangis, cuman udah aja. Itu ternyata gue karena kayak apa sih, kayak kebal rasa gitu. Tapi setelah 3 hari kemudian udah baru berasa tuh gitu, maksudnya segala macam lah, maksudnya ya tapi perlu waktu lah gitu ya rasanya. Itu gue ngerasa yang ya udah kayak udah nggak ada siapa-siapa lagi aja gitu. Tapi terus gue tetap tinggal sama kakak gue yang perempuan kan. Gue pikir itu titik the lowest point of my life gitu. Sampai akhirnya bulan Juni lalu gitu. Bulan Juni lalu tuh gue ngerasa yang sampai gue tau nggak, kayak mati rasanya itu sebulan lebih. Jadi gue kayak nggak punya rasa apa-apa. Jadi di bulan Juni itu Ramadan itu yang pertama adalah gue kerampokan. Ya Allah. Lu tau gak beritanya? Enggak. Gue kerampokan, gue lagi di Bandung, rumah gue kosong, which is rumah gue tuh dalam setahun paling sekali doang kosongnya. Terus pas adek gue pulang, brankas gue hilang. Rumah kebongkar semua. Dan gue itu tipe orang, lu tau kan, gue gak suka perhiasan kan dari dulu. Gue anak olahraga gitu, gue orangnya gitu lah gitu. Gue gak suka perhiasan. Gue punya tapi gue simpen. Gue punya berlian, gue punya emas, gue beli, gue simpen. Jam tangan apa segala gue punya, gue simpen. Dolar segala macam gue punya, gue simpen semua dalam brankas gue selama 20 tahun. Can you imagine? Dan itu diangkat semuanya. Jadi dia ngangkat seberangkasnya. Barang-barang lain juga dibawa. Tahu itu berarti di rumah kamu ada barang apa aja udah tahu. Iya, makanya tahu berangkasnya ada di situ. Berangkas gue tanam Yang bener. Berangkas gue tanam dan berat. Iyalah. Gila, berarti dia ngerjain itu rampok ya? Bukan maling. Jadi maksud gue kayak udah di well plan banget gitu. Iya. Tapi gue tuh maksudnya di titik itu yang gue, ini semua harta dunia gue tuh di sini, ngerti nggak lo? Ya, ngerti gue. Gue 20 tahun kerja, lu tau gue kerja gimana? Gue masukin situ semua, selebihnya memang buat hidup gue gitu ya. Terus udah aja hilang semuanya. Tapi gue kayak ngerasa yang, kalau udah hilang ya udah hilang gitu. Kayak yang udah itu harta lah dunia gitu ya, barang benda. Terus gue kayak di titik yang, kalau sudah hilang terus mau gimana ya? Oh ya udah nggak apa-apa juga ternyata ya. Lu mau kehilangan barang semua ternyata nggak apa-apa loh. Gitu. Itu benar-benar tahun lalu, Ter? Juni 2021? Pas Ramadan tahun lalu. Jadi setahun yang lalu, nggak setahun kurang lah, kurang kan gitu. Terus tuh benar-benar hilang semua, kayak yang udah nggak ada. Itu minggu pertama. Minggu selanjutnya, lu tau gimana dekatnya gue sama Adinda, kayak gue. Gue nggak ceritain ke media kemanapun, tapi itu ada masalah keluarga yang sangat besar seumur hidup gue. Sampai memisahkan gue sama keluarga gue. Oh iya. Dan itu gue sayang banget gitu. Itu gue nggak pernah sesedih itu
segala macam emosi gitu. Ya. Itu di minggu kedua. Minggu pertama gue kehilangan, minggu kedua gue Ada masalah keluarga. terbesar selama hidup kita sekeluarga. Masya Gue Allah. nggak bisa detail, ini Iya. juga cuma cerita ke lu doang, Iya. karena lu tau keluarga gue. Iya. Iya. Ya. Lu tau gimana dekatnya gue sama keluarga gue Iya. kan, sama saudara-saudara Yes. gue gitu. Gue nggak bisa detail, tapi itu berat seberat-beratnya seumur hidup kita berkeluarga, bersaudara. Gue dan saudara-saudara gue Iya. gitu. Itu minggu kedua sampai akhirnya terpisah kita. Berat banget. Minggu ketiga kita semua kena COVID. Gue, kakak gue, adik gue, ponakan gue, ada gue lagi hamil waktu itu, ponakan gue waktu itu di Delta kan, semua kena COVID di minggu selanjutnya, minggu ketiga. Can you imagine? Gue kena COVID oke, kan sakit, cuman gue lebih mikir kakak gue yang komorbidnya besar banget segala macam penyakit kan kakak Iya. gue kan. Dia sakit seumur hidup. Iya. Dia masuk dan dia koma dan dia pasang apa segala macam. Gue kayak udah gak mikir diri gue sendiri, tapi gue mikir adik gue, kakak gue yang Iya. yang lagi hamil gitu tuh kayak berat banget. Kayak gue gak tidur selama seminggu itu. Itu berat seberat-beratnya lah gitu. Minggu selanjutnya kakak gue meninggal. Iya. Which is adalah itu kakak gue tuh setelah ibu gue gak ada, gue cuma tinggal sama kakak gue kan. Iya. Dik, ngerti gak sih? Jadi gue kayak ini setiap minggu loh. Sampai gue di titik yang sudah dong ya Allah gitu. Udah boleh nggak gitu, nggak usah tiap minggu nih ada begini. Gue tuh nggak punya alasan buat hidup lagi. Gini, kalau gue tanya sama lu mungkin kalau di titik mati gitu, lu pasti mikir, lu pikir Iya. anak lu. Iya. First thing on your mind, aduh gue Iya. kalau ninggal anak gue gimana? Gue Iya. nggak ada titik, nggak ada hal yang ngikat gue di dunia. Apa gitu, nggak ada. Ibaratnya kalau Tuhan mau ambil, mendingan ambil lah gitu. Pada saat itu gue mikirnya, abis apa dong?